dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Bang Don, kita lanjutkan diskusi kita dengan tamu istimewa kita, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti. Kalau episode yang lalu kan kita sudah bahas banyak. Ya, kita bicara soal dia jadi menteri. Jadi menteri. Kita bicara soal seperti apa gagasan pendidikannya, Betul. termasuk cerita tentang prioritasnya. Iya. Sekarang kita bicara. Nah, kita sekarang fokus pada kurikulum. Kurikulum ini adalah soal yang selalu jadi soal bagi siapapun. Betul. Banyak sekali orang cerewet dengan kurikulum. Tetapi juga kita ingin bicara tentang bagaimana Pak Menteri ini atau Mas Menteri ini melihat program-program Presiden Prabowo yang kita lihat sebagai populis. Nah, misalnya sekolah rakyat betul. ada, sekolah Garuda. Iya. Oke, langsung saja pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti. Pak Menteri, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Bagaimana sebetulnya, Mas? Karena kalau publik itu kan cuma melihat ganti menteri, ganti kurikulum. Apa jawaban? Kurikulumnya kan tidak saya ganti, Bang. Iya. Oke. Jadi sekarang kurikulum yang berlaku itu ada dua. Ya. Kurikulum K13 itu masih berlaku. Iya. Kurikulum Merdeka juga masih berlaku. Masih berlaku. Data yang kami peroleh itu 53% sekolah kita itu masih pakai K13. Oh. Kemudian yang 47%-nya itu sudah pakai kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum ini nggak saya rubah. Saya hanya mengenalkan namanya pendekatan pembelajaran mendalam tadi itu, deep learning itu. Deep learning tambahannya. Deep learning itu, yang itu bisa diterapkan baik untuk K13 maupun untuk kurikulum Merdeka. Kenapa yang kami rubah pendekatannya? Mohon maaf, sebagian dari kurikulum itu kan administratif. Iya. Nah, yang namanya konten itu nggak berubah. Saya ambil contoh begini, mohon maaf ini contoh ini sering saya ulangi. Mencari luas segitiga, itu apa rumusnya? Nah, ini yang saya bolos waktu pelajaran dulu. Apapun kurikulumnya, luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Iya, setengah alas kali tinggi, betul. Tidak kemudian ketika K13 rumusnya setengah alas kali tinggi, ketika Merdeka dirubah, karena Merdeka mah suka-suka kan bisa begitu kan? Tetap sama. Tetap sama kan? Iya. Cuma mengajarkan setengah alas kali tinggi itu kan caranya berbeda. Gitu. Nah, kalau itu misalnya pendalamannya itu seperti apa? Deep learning untuk itu? Deep learning itu dimulai dari pertama kita harus tahu murid kita ini seperti apa latar belakangnya. Latar belakang paling tidak, ya saya selalu sering menyebut angka 3 ya supaya gampang. Pertama, sejauh mana dia sudah mengerti materi pelajaran yang akan disampaikan. Sering dalam teori disebut dengan pre-such dalam teori. Jadi deep learning itu kan mulai dari pre-such, kemudian proses dan produk. Nah, pre-such anak ini sudah tahu seperti apa tentang materi pelajaran yang akan disampaikan itu. Atau punya pengalaman yang seperti apa dengan yang diajarkan itu. Ini harus kita tahu. Nah, baru setelah itu nanti masuk kepada materi. Nanti kita akan belajar ini. Nah, ketika belajar itu nanti, resources ini kita himpun semuanya. Sehingga semua anak terlibat. Itu yang kita sebut dengan prinsip mindful. Mindful itu prinsipnya ada dua. Pertama, anak-anak terlibat. Jadi selama proses itu dia ikut mikir, Bang. Ikut berkontribusi. Gitu. Ikut berkontribusi kan, ikut memberikan sumbangan. Dan guru juga harus mindful dalam pengertian, semua murid harus dianggap sama. Karena mohon maaf, sebagian guru itu cenderung melihat murid pada yang jawab terus. Atau kalau ada yang ganteng seperti Bang Don ini, dia terus yang ditunjuk. Yang jelek seperti saya nggak pernah ditunjuk. Itu namanya nggak mindful. Nggak adil. Nggak adil. Sehingga semua murid ini harus diberikan tempat yang sama. Diberikan satu kesempatan untuk dia juga menyampaikan. Walaupun mungkin jawabannya tidak selalu sesuai, tapi dia sudah diberi kesempatan menjawab. Itu mindful yang pertama itu. Bukan soal jawaban benar ya, tapi kesempatan ya. Kesempatan dia jawab, karena itu menumbuhkan rasa percaya diri. Betul. Kalau itu tidak diberikan, murid itu merasa apa juga nanti itu juga down lagi. Saya don't worry lah. Gitu. Kalau Bapak don't worry, Bapak Don Bosco. Terus yang kedua, Mas? Nah, yang kedua itu meaningful. Meaningful. Saya belajar ini, itu manfaatnya apa untuk saya? Ya kan? Misalnya ketika dia mengerti misalnya bentuk-bentuk tadi matematika setengah alas kali tinggi segitiga. Mungkin murid dijelaskan bagaimana
bentuk-bentuk bangunan yang segitiga. Segitiga ini, segitiga itu, sebagainya. Itu kan diajarkan. Ketika mengerti itu, manfaatnya apa untuk kehidupan? Sehingga di sini pembelajaran menjadi kontekstual. Karena apa? Dia bisa kemudian selain memahami, juga menerapkan dan mendapatkan manfaat dari yang dia pelajari itu. Nah, dengan cara seperti itu, maka dia merasa bergembira, joyful. Bergembira bukan karena lucu, bergembira karena dia merasa dihormati, dia merasa ada sesuatu yang baru yang dia pelajari, dan kemudian dia bersemangat. Ada kesadaran tentang apa yang ada di sekitarnya. Betul. Karena itu ketika bicara problem solving, bukan sekedar dia mengerjakan masalah soal yang ada di kertas sama di kelas, tapi dibawa kepada kehidupan. Saya tadi sudah bicara mengenai bagaimana kita harus menghormati manusia. Kemudian diminta mereka menuliskan siapa-siapa yang ditemukan, yang dia kenal di lingkungan di mana dia berada. Sehingga dengan pelajaran seperti ini, Bang, nanti tetap akan ada PR. Tapi PR-nya tidak mengerjakan soal, menjawab soal yang sering disebut dengan LKS itu, tapi nanti dia bisa menulis pengalaman dia ketika bertamu ke rumah temannya. Kan tadi ada bermasyarakat. Dia mungkin nanti diminta untuk coba main ke rumah teman. Tapi temannya itu nanti diberi arahan yang aman, yang ini nanti di situ dia coba bertemu dengan mengenal anggota keluarganya dan sebagainya. Karena apa? Problem kita, Bang, anak-anak kita ini punya banyak teman sekelas, tapi tidak punya teman sekampung. Banyak teman sekelas, tapi tidak punya teman sekampung. Di kelas dia punya teman, tapi di kampung dia tidak punya siapa-siapa. Karena dia tidak bersosialisasi. Karena tidak bermasyarakat. Tidak bermasyarakat. Itu yang membuat masyarakat kita menjadi mudah dipecal dan mudah dibelah. I see. Dia juga merasa nggak punya kampung kali, Pak. Ya, kampung tidak berarti ini kan lingkungan terdekat di mana dia berada. Di rumah dia kan. Sekarang ada mindful, ada meaningful, terus apa lagi? Joyful. Nah, menggembirakan. Nah, kalau orang itu belajar bergembira, Bang, selalu ada energi lebih tadi. Energi positif. Jadi dia bayangkan ketika berangkat, saya akan dapat ilmu baru. Happy ya berangkat sekolah ya, menunggu-nunggu. Nah, kalau nggak suka kan gerimis aja udah males alasannya. Dia merindukan itu. Dia merindukan situasi itu. Dan ini juga paradigma yang saya kembangkan, Bang, di mana agar tadi bermutu untuk semua bisa dicapai, kita punya paradigma tidak sekedar schooling, bahwa belajar tidak harus sekolah formal, tapi learning. Ya, dengan learning itu maka sarana-sarana untuk memungkinkan mereka belajar kita perbanyak. Bisa nanti belajar di sekolah satu atap. Sekolahnya itu bisa SD dan SMP di tempat yang sama. Kan nggak mungkin dibangun lagi baru, karena mungkin lokasinya terisolasi atau penduduknya terbatas. Sehingga bisa dengan sekolah satu atap. Yang baru saja kita luncurkan adalah pembelajaran jarak jauh, distance learning. Yang itu juga sudah mulai kan, anak-anak kita sempat, Bang, dengan anak-anak pekerja migran kita yang di Malaysia. Kita buka program pembelajaran jarak jauh yang mereka belajar online dengan sekolah yang ada di Jawa Barat. Jadi kita jangkau mereka, sehingga pendidikan kita dekatkan. Yang tidak bisa seperti itu kita buka sekolah non formal, penyetaraan. Seperti Bapak saya tadi itu kan penyetaraan kan, kejar paket. Cuma penyertaannya harus kita awasi, Bang. Karena seringkali, mohon maaf, disalahgunakan. Digabung B dengan C, tapi C-nya duluan, B-nya belakangan. Harusnya B dulu. Harusnya B dulu, baru C. Kami ini adalah orang yang dulu waktu kecil, Mas Menteri, adalah orang yang harus gembira ke sekolah. Karena menghindari kerja di rumah di kantor. Satu, sekolahnya memang jauh. Itu kita tiap hari itu jalan kaki 4 kilo. Pulang 4 kilo, pergi 4 kilo. Ada yang lebih jauh lagi, 8 kilo. But sampai di sekolah kita happy karena kita bisa bermain. Walaupun kita belum tidak bisa memastikan bahwa guru kita itu orang yang terbaik yang bisa mengajar, tetapi ada happiness di sekolah. Karena itu. Dan itu berkesan. Disitulah sebenarnya fungsi pendidikan itu kan di situ. Jadi pendidikan itu tempat terjadinya namanya meeting point dan melting point. Meeting point dan melting point. Meeting point itu di mana anak berbeda-beda bertemu di situ. Mereka bertemu berbagai latar belakang. Kemudian melting, mereka mencair sebagai anak-anak yang bersahabat. Anak-anak Indonesia
yang berbeda-beda latar belakangnya, sukunya, agamanya, tapi dia adalah Indonesia. Disitulah fungsi pendidikan sebagai institusi pemersatu bangsa. Namanya jeda ceria. Jadi ada pagi ceria. Jeda ceria. Sekarang jeda ceria namanya. Apa itu? Baru kita jeda ceria itu senam otak masalahnya itu. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti langsung direspon atau dijawab sama Pak Menteri atau tim dari Pak Menteri yang akan ini penting meresponnya. untuk para guru dan orang tua ya. Ya, ini menarik penjelasan Pak Menteri, tapi saya harus tanyakan pertanyaan klise. Karena setiap Menteri Pendidikan itu punya PR yang harus menjawab tantangan di eranya. Ya. Ya, apa tantangan terbesar era Anda, Pak Menteri, yang menjadi target harus diselesaikan ini? Nah, ini pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang gampang, jawabannya yang Tapi ada yang jangka pendek. Yang pertama tentu yang diprogramkan Pak Presiden kita sukseskan. Wajib. Tapi jangan lupa kita membangun sekolah itu tidak berhenti pada membangunnya. Iya. Tapi sekolah itu harus berkorelasi pada mutu. Ketika sarana pendidikan semakin baik, maka orang semakin belajar dengan nyaman. Belajar dengan semakin nyaman. Jangan bandingkan dengan dulu lah. Dulu sekolah saya bocor juga jadi penyiar hebat. Jangan dibandingkan begitu. Iya. Bukan Sekarang sudah berubah. lagi, harus berubah. Karena itu begitu sarana kita perbaiki, maka anak-anak bisa belajar yang lebih baik. Begitu guru berkualitas, teorinya ketika guru berkualitas, maka mendidiknya berkualitas, hasil belajarnya juga berkualitas. Nah, itu kan tidak bisa dilihat dalam waktu dekat. Iya. Mohon maaf, saya baru saja meluncurkan program Gerakan Numerasi Nasional, Bang. Gerakan Numerasi Nasional. Itu program kami juga. Kemudian saya baru tahu dari teman-teman panitia itu simbolnya pohon. Simbol gerakan ini pohon. Artinya? Numerasi itu kan fondasi. Pohon itu kan kalau kita belajar biologi dulu. Iya. Pohon yang sempurna itu kan ada 3 kan. Akar, batang dan daun. Kan? Nah, fondasi pendidikan itu ada pada akarnya. Begitu akarnya kuat, maka batang akan tumbuh. Setiap daun yang tumbuh adalah harapan kehidupan. Tapi akarnya harus kuat. Nah, akar dari banyak ilmu itu kan numerasi. Abang belajar fisika, belajar kimia, itu bahkan biologi sekalipun itu juga pakai numerasi kan. Kalau kita menghitung hukum Mendel kan pakai numerasi. Kimia apalagi kan. Nah, kemudian banyak hal menyangkut logik. Matematika itu kan tidak sekedar menghitung, tapi logik. Jadi ada 2 logik itu sebenarnya, Mas Menteri. Satu matematik, kedua bahasa. Nah, bahasa juga harus ada logik yang itu menggambarkan tingkat berpikir kita dan nalar berpikir kita seperti apa. Betul. Nah, karena itu maka ketika logik ini diajarkan sebagai dasar, maka hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat. Sehingga karena itu kita coba perbaiki karakter. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Misalnya sekarang angka kekerasan masih tinggi, tidak bisa kita pungkiri. Itu hasil riset. Tapi anak-anak kekerasan juga ada. Anak-anak sebagai termasuk pelaku. bullying, ya kan? Ya, anak-anak sebagai pelaku dan anak-anak sebagai korban. Ini nggak kita pungkiri. Tapi kita tidak boleh meratapi keadaan. Istilah filosofisnya itu jangan meratapi kegelapan. Jangan meratapi kegelapan. Tapi nyalakan lampu di tengah kegelapan. Nyalakan lilin. Kan tidak mungkin mengubah dalam waktu singkat kan. Disitulah, pasti ada waktu. Disitulah kemudian kami berikan fondasi-fondasinya. 7 kebiasaan itu. Itu kan bagian dari kita membangun kebiasaan. Akarnya ya. Akarnya kan bangun pagi. Saya tadi tanya anak-anak di banyak tempat. Saya tanya anak-anak. Mungkin kalau ada pemirsa yang mau riset silahkan di riset. Bagaimana dampak dari 7 kebiasaan ini terhadap perubahan karakter. Beda loh yang bangun pagi dengan bangun siang itu. Itu betul. Beda. Tadi sekolah yang saya kunjungi di Jakarta Barat, saya tanya, Bu Guru apa perubahannya dengan 7 kebiasaan? Anak-anak nggak pernah terlambat, Pak Menteri. Lah pasti orang tuanya juga ikut, Pak Menteri. Nah, anaknya bangun pagi, orang tua pasti ikut bangun pagi. Itulah pentingnya keluarga. Sehingga ada satu sekolah di Bali, di Denpasar, yang dia bikin aplikasi. Dibantu oleh salah satu perusahaan, dibikin aplikasi.
7 kebiasaan itu ketika di rumah itu di video orang tuanya. Anak bangun jam berapa, beribadah, kemudian exercise, makan begini dan sebagainya. Itu kemudian di sekolah nanti guru juga merekam kegiatan anak itu disampaikan ke orang tuanya. Jadi itu ada semacam connectivity ya. Betul. Karena itu maka hasilnya tidak bisa kita lihat dalam waktu dekat. Pasti. Menanam pohon itu, Bang, bisa perlu waktu, tapi menebangnya bisa pakai menit. Wah, itu betul-betul penting. Tapi menanam perlu waktu, menebangnya menit. Iya kan? Iya. Karena itu maka betapapun ini berat, harus kita mulai. Hasilnya tidak bisa kita lihat sekarang. Berarti Anda sudah menanam, Pak Menteri ya? Kayak di Jepang, orang harus belajar antri. Itu kan diajarin bertahun-tahun. Betul. Anak-anak itu. Betul. Iya. Karena itu kami kursi, meja, karena itu kita punya prinsip begini. Kebiasaan itu dibangun dari pembiasaan. Ini memang agak teori behavioristik ini, conditioning. Begitu pembiasaan terus akan jadi kebiasaan. Begitu kebiasaan akan jadi kepribadian. Kepribadian perseorangan secara kolektif akan menjadi kepribadian bangsa. Mendidik itu kalau kita baca di undang-undang adalah proses membangun karakter dan peradaban bangsa. Peradaban bangsa. Kan kuncinya itu. Betul. Bahwa nanti dia mandiri, pinter dan sebagainya itu bagian dari peradaban. Kalau orang hanya pinter tidak beradab. Banyak ya Bang orang pintar Banyak orang pintar tapi tidak beradab. Dan keblinger Bang. Keblinger. Dan yakin dan pede lagi. Ada juga orang yang jadi koruptor. Kan? Oleh karena itu maka hasilnya kita belum tahu. Tapi kita ingin meletakkan ini sebagai dasar-dasar membangun karakter. Kita biasakan olahraga Bang. Betul. Jadi ada senam anak Indonesia hebat itu. Alhamdulillah itu viewernya luar biasa di atas. Zaman saya dulu juta. SKJ tuh Pak Menteri. Nah iya, sekarang kita senam Indonesia hebat yang ada lagunya Mas Don, ada lagunya gitu. Nah kemudian kita biasakan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk cinta tanah air. Kemudian berdoa. Nah berdoa itu bagian penting karena kita semua bangsa Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul. Kemudian berdoa itu tidak sekedar berdoa, tapi anak-anak kita berikan kebiasaan berlatih memimpin doa. Itu kan kepemimpinan. Leadership ya. Kepemimpinan itu termasuk soft skill. Iya, soft skill betul. Nah, karena apa? Ya maju dan tidak bangsa ini kan tergantung jiwa kepemimpinan. Betul. Dan yang berikutnya, saya membaca buku judulnya Followership. Followership. Untuk menjadi leader, kita juga harus pada saatnya juga mau menjadi follower. Itulah tadi kenapa saya ketika ke daerah-daerah, saya bertemu dengan para pegawai di lapis bawah, saya bertemu dengan masyarakat, saya belajar dari mereka. Kita seringkali lupa, sibuk mengajar anak-anak kita ini good speaker, ya kan? Tapi jarang mengajari good listener. Pendengar yang padahal baik. Itu sangat penting. Be a good listener. Iya, menjadi pendengar yang baik, yang sabar. Itu tidak mudah. Karena dia contoh orang tuanya kali Pak. Bukan rumah orang tuanya nggak ada. Itu salah satu pelajaran di dalam teknik interview itu Mas. Sebagai narasumber, salah satunya itu dia harus menjadi good listener. Dia harus bersabar untuk mendengar. Ini pendengar juga baik ya. Mendengar untuk sekarang memahami. Kalau dengar penjelasan Mas Menteri ini kan ada kritik ya, bagaimana konten kurikulum kita yang terlalu padat kan pada suatu masa. Itu seolah-olah itu dijejali dengan begitu banyak pelajaran. Apakah masih seperti itu atau sudah harus dikurangi? Saya sudah menerbitkan peraturan menteri yang mengurangi. Jadi mata pelajaran tidak kita kurangi, muatan pelajarannya kita kurangi. Kenapa? Kalau mata pelajaran kita kurangi, banyak guru kehilangan mata pelajaran. Kalau guru kehilangan mata pelajaran, kehilangan mata pencarian, Bang. Tidak ngajar. Ini menarik. Tapi kalau kan keluhan, kan? Kalau materinya kita kurangi, maka bebannya menjadi tidak terlalu berat. Tetapi mendalam tadi. Karena ilmu deep itu kan learning. Karena ilmu pada dasarnya kan terinterkoneksi. Gak gampang jadi guru di bawah beliau ini. Tapi pantas saya sudah merasa perbedaan anak-anak saya sekolah sekarang lebih semangat sih. Kenapa ya? Dan jarang ada PR ya. Ya itu yang kita lakukan. Suruh suka banyak PR gitu kan, tidur sampai malam gitu kan. Sekarang sih ya jarang-jarang gitu. Tapi mereka berangkat itu happy gitu loh. Dan nanti ada lagi sudah kita kenalkan Bang, namanya jeda ceria. Jadi ada pagi ceria. Jeda ceria. Sekarang jeda ceria namanya. Apa itu? Baru kita lihat jeda ceria itu senam otak masalahnya itu. Jadi pada saat break itu, anak-anak nanti senam otak.
Weh? Ya, senam otak begini kan, otak kiri, otak kanan, kembalikan itu. Gitu. Di kelas aja itu? Di kelas aja bisa sambil duduk. Sama gurunya? Ini hanya 3 menit. Hanya 3 menit aja. Sudah kita luncurkan program itu. Supaya apa? Anak kembali konsentrasi dan kita buat suasana belajar itu joyful. Menyenangkan. Gembira. Memang harus begitu, Mas. Ya, kita namanya kita jeda ceria. Jeda ceria dengan gerakan saraf otak, dan itu banyak diteliti oleh para ahli psikologi dan para ahli neuroscience bahwa banyak hal dalam aktivitas kita ini kan tergantung dari bagaimana otak kita ini bekerja. Otak kiri, otak kanan, keseimbangan kiri kanan itu kan penting ya, dan membangunkan semangat, fun begitu. Tentu saja bagian dari kita membangun stamina bahwa mereka tetap bisa berenergi, bisa tetap punya semangat untuk belajar. Coba kalau dari dulu ada kayak gitu, saya jadi jelas. Saya sekarang masih bingung, saya otak kiri atau otak kanan ya. Kalau dulu sudah ada, kita lanjutkan. Karena belum ada, kita buat baru. Sekarang ada pertanyaan soal berapa lama kita sekolah. Kan ini kan kita 5 hari ya. Atau 6 hari. Saya pernah ke Belanda, lalu kemudian ke Eropa yang agak utara. Mereka itu kan tidak setiap hari sekolahnya, Mas. Itu ada yang 3 hari, dan itu hanya beberapa jam saja. Ada yang 4 hari. Sebaliknya kalau kita di Korea atau di Singapura itu kan ketat juga, lama. Seperti apa kita mengatur yang beginian? Kalau kita hitungannya jam per minggu. Oh, jam per minggu. Jam per minggu. Nah, jam per minggu itu oleh sekolah-sekolah itu ada yang memang dimaksimalkan 5 hari. Tapi sampai sore. Ada yang 6 hari. 6 hari. Tapi tidak sampai sore. Siang aja. Itu semuanya boleh. Semuanya boleh, yang penting jumlah jam dalam 1 minggu tidak dikurangi. Nah, sebagian ada yang memang memanfaatkan, biasanya yang hari Sabtu itu masuk, tapi tidak ada pelajaran, tapi menjadi hari ekstrakurikuler, yang mereka bakat seni, ada olahraga, itu pada hari Sabtu itu. Kalau pramuka kan hari Rabu biasanya, hari Rabu. Nah, itu masing-masing sekolah silahkan mengambil kebijakan. Yang penting mata pelajaran tidak dikurangi, ditambah boleh, tapi dikurangi tidak boleh. Karena mata pelajaran ini kan standar minimal. Sekolah-sekolah tertentu, mungkin sekolahnya Bang Don juga mungkin ada penambahan, itu silahkan saja. Nah, kemudian yang kedua, jam harinya itu silahkan. Jakarta mungkin 5 hari, tapi beberapa daerah ada yang 6 hari gitu. Cuma satu yang nggak boleh saya kurangi, segmen kita, Bang Dong. Kita rehat dulu, masih ada satu lagi. Ini segmen kita masuk dalam kurikulum nasionalnya Pak Menteri loh. Jangan kemana-mana pemirsa, Downcast segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Dan kita lagi berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti, yang tanpa terasa kalau ngobrol sama beliau ternyata saya tuh jadi merasa dapat insight banyak, Pak Menteri. Dan apalagi tidak normatif. Tidak normatif. Cuma tadi Bang Don, saya tertarik dengan filosofi pohon tadi, Pak Menteri. Akar, batang, dan daun. Nah, kalau saya kaitkan dengan kebijakannya Pak Menteri itu kan menanam akar yang kuat kan. Mudah-mudahan. Nah, banyak pejabat sekarang itu pengennya itu langsung kelihatan hasilnya. Kalau Anda kan berarti investasi untuk jangka panjang, Pak Menteri. Ini beneran jadi menteri Pak Prabowo sering mengatakan begini di berbagai forum, itu mengatakan kebijakan yang saya lakukan ini bukan untuk saya, tapi untuk generasi bangsa yang akan datang. Orang menanam pohon itu bisa jadi yang menanam itu tidak menikmati buahnya, yang menikmati orang lain. Karena itu saya melakukannya adalah sebagai bagian dari investasi untuk memajukan bangsa. Ini bagian penting dari apa yang bisa saya sumbangkan, baik sebagai akademisi maupun sebagai menteri. Tadi di depan saya bicara mengenai legacy. Ketika Ki Hajar Dewantoro merintis Taman Siswa, mungkin sebagian anak kita tidak tahu Taman Siswa itu. Tetapi semua orang tahu bagaimana dasar-dasar pendidikan yang diletakkan Ki Hajar itu masih punya dampak sampai sekarang. Memberikan satu kebijakan itu bicara dampak. Dampak itu ada yang terlihat secara langsung, ada yang tidak terlihat secara langsung.
Tetapi saya menggunakan filosofi yang namanya emas itu di mana-mana ya emas. Taruh di mana aja Mau tetap emas, taruh ya? di lumpur pun dia tetap Tetap lamas. saja malah dicari kan. Iya. Semakin di lumpur semakin dicari. Artinya apa? Kita bicara generasi emas 2045. 20 tahun lagi. Saya tidak tahu 2045 saya di mana. Mungkin sudah di alam baka. Bang Don mudah-mudahan diberi umur panjang, Mas Don juga diberi umur panjang. Berharap sama Mas Menteri juga begitu. 2045 generasi emas itu kita menanamnya dari sekarang, Mas. Kita pakai matematika sederhana, Bang. Anak-anak sekarang kelas 1 SD itu umur berapa? Ya umur 6 tahun 6 kan? atau 7 tahun kan? 20 tahun lagi mereka umur berapa? 26. 27. Nah, sehingga wajah 26 tahun anak-anak kita 2045 adalah anak-anak sekarang di SD. Iya, betul. Bagaimana mereka di SD ini nanti setelah 20 tahun akan menjadi generasi emas. Iya. Melihatnya setelah itu, Bang Don, itu Mas Don. Iya. Yang sekarang di TK, yang sepatunya kanan kiri juga nggak bisa itu kan? Itulah generasi emas kita. Itulah generasi emas kita. 20 tahun lagi, mereka yang 5 tahun menjadi 25 tahun, mungkin mereka sudah sarjana. Dan semua kita percaya, semua teori menjelaskan bahwa pendidikan itu kan sifatnya kontinum, Ya, kontinum tidak betul. diskrit. Sehingga semua pengalaman di masa-masa kecil itu, pengalaman di tingkat dasar itu akan terus berpengaruh terhadap pendidikan di jenjang yang berikutnya. Banyak kawan saya Bang Don mengatakan, Mas Mukti, bola Indonesia di tangan Anda. Itu betul. Iya. Saya menangkapnya sebagai satu pesan bahwa kalau kita bicara 2045, ya kita bicara mereka sekarang di pendidikan dasar dan menengah. Nah, saya baru terkejut karena saya disadarkan oleh Mas Menteri tentang itu. Jadi anak-anak kita yang sedang SD, Kita TK, lupa itu. SMP ini adalah generasi kita. Bang Don merasakan kan, Itu betul. jadi wartawan hebat, Mas Don jadi wartawan hebat, itu kan buah dari pendidikan ketika Iya, kita di itu asrama, betul. ketika di pondok. Betul. Kan? Sekarang kalau kita lihat ya, lepas dari ada kritik gitu kan, kebijakan dari Presiden Prabowo itu kan banyak yang populis ya, termasuk soal pendidikan. Kita dengar ada sekolah Nusantara, akan ada sekolah rakyat, lalu kemudian ada APBN yang sekarang 570 something triliun untuk pendidikan, ada MBG. Pada akhirnya kita perlu tahu bahwa ini kebijakan populis yang tadi ketika Mas Menteri bicara ini untuk generasi emas kita, kan itu kan harus disupport oleh pendidikan. Betul. Kira-kira apa yang spesifik diminta oleh Presiden Prabowo terhadap Mas Menteri? Saya ingat ketika dipanggil beliau di rumah beliau di Kertanegara itu, sebelum dilantik itu beliau mengatakan, saya ditugaskan beliau untuk memperbaiki pendidikan dasar. Itu tugas beliau. Saya segera sadar bahwa itu bukan amanah yang ringan. Itu justru menjadi sebuah tantangan besar karena kita bicara tadi itu. Continuity. 2045 adalah mereka yang sekarang ini di TK, SD, SMP, SMA. Saya baru nyadar itu, Pak. Kembali ke pohon tadi, akar. Akarnya ini ya. Iya kan? Kalau akarnya nggak kuat, pohon itu mudah tumbang. Tapi kalau akarnya kuat, angin kencang apa itu, tetap saja pohon itu berdiri. Kalau dalam bahasa agamanya namanya syajaratin thayyibah. Oke. Syajaratin thayyibah itu asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Akarnya kokoh, cabang rantainya menjulang, dan buahnya bisa dipetik setiap saat. Pada akhirnya kita tahu ya, kualitas itu proses tidak menyangkal pada kualitas output akhir. Betul. Karena kita bisa melihat ada sejumlah institusi pendidikan yang seperti kata Mas Menteri tadi, itu seperti menanam pohon. Akar, batang, daun, dan buah. Ada sekolah yang memang betul-betul dalam kasus tertentu memang sekolah yang bagus melakukan itu gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di kita ini kan pendidikan kita itu kan sangat timpang antara satu dengan yang lain, Mas. Tentang kualitas untuk menghasilkan akar, batang, daun dan buah tadi itu gitu. Itu memang tantangan yang kita hadapi. Jadi ada sekolah elit, ada sekolah alit. Alit itu kecil. Yang elit itu yang Pak Bang ceritakan itu. Yang mohon maaf, masuknya saja itu ratusan juta. Dan dibayar oleh orang tua. Tapi ada yang alit, yang sekolah ala kadarnya tadi yang di daerah-daerah. Tantangan kita adalah membesarkan yang alit ini.
Yang sudah elit biarlah dia berkembang. Ya. Karena kita juga perlu itu. Ya. Pak Presiden menyebutkan memang perlu ada generasi elit Ya. yang dia memang bisa banyak berprestasi. Kalau dalam istilah pendiri Samsung itu, boleh sebut ini ya? Ya. Boleh. Dalam buku dia itu The Samsung Code itu, dia menyebut ada 1% orang yang menghidupi 99% orang. Ya. Ini harus diberi ruang, dan undang-undang dia menyebutkan anak-anak yang punya bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan. Jadi nggak melanggar undang-undang itu. Iya. Gitu. Yang kedua, ya anak-anak berkebutuhan khusus itu juga berhak mendapatkan pendidikan. Iya. Nah, karena itu kita coba melayani yang di atas juga ada, Bang, yang di tengah ada, yang di bawah juga ada. Nah, kita sekarang berpihak pada yang di tengah dan yang di bawah. Iya. Mohon maaf, ini agak Jawa. Ada sekolah yang megah, ada sekolah yang megai. Tapi Pak Menteri kan sekarang Itu nggak kita pungkiri ya. faktanya begitu ya. Nah, karena itu kita coba perbaiki secara bertahap. Sehingga revitalisasi pendidikan itu fokus pada sekolah yang kategorinya yang masih rusak. Itu yang Pak Presiden mengatakan tidak boleh ada sekolah yang rusak dan sebagainya. Nah, itu yang coba kita prioritaskan dengan revitalisasi pendidikan yang memang dananya lumayan lah. Tahun ini kita 16,9 triliun tahun 2025. Tahun ini juga sedikit di bawah, tapi mungkin mudah-mudahan DPR mendengar dan bisa ditambah oleh DPR. Kami minta minimal samalah dengan tahun yang sekarang. Bu Menkyu kalau hadir juga mohon bisa dibantu juga lewat NTV ini gitu. Supaya apa? Target Pak Presiden semua sekolah kita ini secara fasilitas itu baik bisa terpenuhi. Jadi tidak ada sekolah yang megai tadi. Iya, megai. Kalau kok sekolah sendiri fisik sudah nggak menarik, Iya sih. boro-boro masuk, lewat saja sudah nggak mau. Ya, kembali Ini lagi. sekolah apa barak gitu kan. Nah, oleh karena itu maka kita perlu melakukan itu. Tapi semuanya adalah proses yang bertahap. Nah, karena itu maka Pak Presiden punya niat yang sangat baik untuk itu. Yang kedua tentu tanpa mengercikan arti yang lain, guru itu harus kita tingkatkan kualitasnya, kompetensinya dan kesejahteraannya. Memang bertahap. Memang bertahap karena ya memang yang harus ditangani kan banyak. Dan mohon untuk masyarakat para pemirsa itu juga perlu maklum juga itu. Yang beginian. Ya, perlu maklum lah gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sistem juga kita perbaiki. Ya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan lah dalam waktu 5 tahun ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Dan tentu saja masyarakat silahkan memberikan masukan, karena seringkali kita ini bisa punya insight, itu kalau ada yang mengkritik. Ya, kami tidak anti kritik, silahkan, tapi tentu saja ya kritik yang membangun lah gitu. Karena sekarang kan susah membedakan antara voice dengan noise. Pak. Iya. Kalau kita mau berterus terang, noise-nya itu banyak sekali. Kita pun pusing dan bingung dengan ada begitu. kritik hanya noise saja, berdengung aja gitu. Aja, Sementara kan kita perlu voice. Itu betul. Kita perlu voice gitu supaya kita ini ya memang bisa mengerti yang di lapangan seperti apa. Kan kita tidak bisa menjangkau semuanya. Indonesia itu 17.000 pulau. Gampang ngomongnya, Mas. Abang bisa cerita sebagai orang karena kita sudah punya pengalaman panjang. Itu makanya. Jadi tidak semudah seperti omongannya. Betul. Cuman kan namanya juga rakyat, Mas. Gitu. Tapi pertanyaan saya ini, Mas. Tapi saya sering bilang kepada teman kami di kementerian, kita semua harus punya semangat untuk memberikan yang terbaik. Ya kita berusaha untuk senantiasa benar. Kita benar saja disalahkan orang, apalagi kita salah. Kita benar saja disalahkan orang. Apalagi kita salah gitu. Ini penting saya tegaskan kepada kawan-kawan. Dan saya bilang kepada kawan-kawan juga, di era complaint society. Cerewet masyarakat itu. Cerewet. Ya itu hak masyarakat juga. Dan penting juga. Gitu. Kan Pak Menteri terbuka pada kritik, tapi bagaimana dengan inovasi yang kemudian dilakukan oleh banyak kepala daerah? Misalnya begini, ada kan kepala daerah yang membuat aturan masuk jam 6.30. Ya nggak apa-apa, di Jakarta juga sudah lama masuk 6.30 kan. Dipersembahkan oleh
Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Kami masih berbincang dengan tamu istimewa, tamu spesial, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti. Kan Pak Menteri terbuka pada kritik, tapi bagaimana dengan inovasi yang kemudian dilakukan oleh banyak kepala daerah dalam bidang pendidikan? Anda melihatnya seperti apa? Ya, pemerintah daerah sebenarnya yang tadi terputus. Jadi di tengah complaint society kita harus melakukan namanya compliance. Komplain solusinya compliance. Ya, compliance kita penuhi semuanya, tapi tentu saja semuanya ada batas-batasnya. Dalam pengertian begini, kita kan maksimal, tapi belum tentu kita bisa mengerjakan semuanya. Jadi ya banyak hal. Karena kita juga tidak boleh kasih janji-janji kosong, Mas. Betul. Makanya kan walaupun sedikit kita terus berusaha, kita terus melakukan sesuatu dengan segala sumber daya yang kita miliki. Dan saya melihat setiap masalah bukan sebagai problem, tapi sebagai challenge, sebagai tantangan. Saya punya filosofi begini, Bang. Ini filosofi orang desa ini. Orang sering bilang kadang-kadang bikin lagu melankolik kan, terpisahkan oleh laut. Saya berpendapat laut itu penghubung, bukan pemisah. Satu. Itu soal mindset tuh. Nah, itu yang kita bangun. Jadi laut itu bukan pemisah, tapi pemersatu. Dan jangan lupa, daratan itu bisa saja ada pulau-pulau, tapi laut seluruh dunia nyambung loh, Bang. Betul. Ombak yang sekarang ada di Jakarta bisa jadi sudah pernah di Argentina atau mana. Jadi dia menyatu. Itu terhubung. Iya, itu nggak pernah terbayang ketika saya ada kegiatan bersih laut di Bali. Terus ada pernyataan, ini sampahnya kok banyak begini. Iya Pak, kiriman dari Amerika. Jadi kita nggak pernah bayangkan sampah yang dibuang orang Amerika itu suatu saat sampai di Bali. Karena laut itu tidak terpisahkan. Disitulah cara kita melihat masalah. Gitu. Kalau kita lihat laut sebagai pemisah, yang menyerah kita give up. Tetapi kalau kita sebagai penghubung, maka kita melihat ada harapan pulau seberang. Soal tadi inovasi sebelum terus itu, inovasi di daerah. Gangguan nggak itu Pak Menteri? Enggak. Menurut saya memang ada kewenangan itu, sepanjang tetap mengacu pada nasional. Misalnya begini, ada kan kepala daerah yang membuat aturan masuk jam 6.30. Ya nggak apa-apa, di Jakarta juga sudah lama masuk 6.30 kan. Awalnya dulu kan ya suaranya macam-macam kan, saya kan mengikuti kan. Alasannya kan bisa diterima kan? Supaya mengurangi kemacetan. Awalnya kan begitu ya Bang. Menurut kemacetan karena jamnya menjadi agak berbeda. Nah sekarang sudah semuanya kan udah jalan. Jadi mungkin saja, mungkin ya ada daerah yang buat kebijakan. Di daerahnya Abang pernah dicoba loh, masuk jam 5 pagi. Gubernurnya pada waktu itu Pak Victor Laiskoda. Pagi sekali. Nah, ternyata kan nggak berhasil. Nah kalau nggak berhasil jangan dipaksa gitu kan. Terlalu pagi gitu. Walaupun matahari selalu terbit dari timur kan. Betul. Tapi terbitnya kan tidak jam 5. Mas Menteri, ini kan ada beberapa gagasan dari Pak Prabowo tentang sekolah rakyat. Betul. Dan sekolah Garuda. Sama apalagi satu ya, kalau kita lihat yang seperti ini. Di dalam pikiran Mas Menteri, apa terjemahan dari cara Pak Prabowo berpikir? Kalau lihat sekolah rakyat kan untuk yang miskin, tapi dapatkan yang untuk bisa dapatkan sekolah yang bermutu. Kemudian ada sekolah Nusantara, bahkan mengembangkan yang namanya Garuda. Taruna Nusantara itu bisa dikembangkan. Karena kita tahu apakah ini untuk menghasilkan elit yang 1%, sementara yang sekolah rakyat tadi itu adalah untuk masyarakat bawah yang tidak mampu, tetapi punya kemampuan dan potensial untuk masuk ke sekolah rakyat untuk bisa menikmati pendidikan bermutu. Ya, yang Pak Presiden sampaikan terkait dengan sekolah rakyat itu, dan impresnya juga masuk pengentasan kemiskinan ekstrim, Bang. I see. Jadi sekolah rakyat itu beliau sampaikan di berbagai kesempatan bagaimana anak-anak dari keluarga yang kurang mampu itu bisa diberikan layanan pendidikan yang terbaik. Betul. Karena selama ini ada image. Kalau pendidikan yang anak tidak mampu itu pendidikan yang ala kadarnya. Ala kadarnya. Dan itu menurut Pak Presiden yang saya setuju. Ketika sudah mereka ini tidak mampu, pendidikannya juga tidak bagus, akhirnya kan mereka tetap berada pada kemiskinan. Dan satu hal saya buka di sini ya. Pak Presiden berkali-kali berusaha menghindari kata-kata miskin.
Walaupun kalau kita lihat secara statistik ya desil 1, desil 2 itu ya miskin. Sampai di rapat kabinet kami meyakinkan beliau, Pak Presiden tidak ada yang salah dengan istilah itu. Karena Undang-Undang Dasar menyebutkan fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi tidak salah. Tapi beliau mengatakan, tapi saya tidak nyaman dengan istilah itu. Tapi akhirnya kemudian kita sepakat di rapat itu, rapat terbatas menggunakan kata-kata sekolah rakyat yang memang untuk desil 1 dan desil 2. Sebenarnya di dalam sistem yang kami kembangkan SPMB itu Bang, itu jalur afirmasi. Itu kan untuk 2 kategori. Mereka yang berkebutuhan khusus dan mereka yang memang dari keluarga tidak mampu. Tapi ini kan tidak cukup. Tidak cukup. Nah, akhirnya kemudian ya ada solusi Pak Presiden itu untuk mereka di sekolah rakyat, tapi diberikan pendidikan yang terbaik. Beliau mengatakan untuk mengangkat harkat martabat dan memutus kemiskinan. Nah ini yang kemudian memang menjadi bagian dari agenda. Dan kami mendukung. Kami mendukung dalam 2 aspek. Pertama kurikulumnya, yang kedua gurunya. Jadi guru-guru dan kurikulumnya ini kami yang mengembangkan, kemudian pelaksanaan oleh Kementerian Sosial. Dan ini contoh bagaimana kolaborasi lintas kementerian. Di sekolah unggul Garuda, itu kan memang khusus ya, dan itu disiapkan Pak Presiden harus dites IQ-nya berapa dan sebagainya. Tapi ini tidak melihat latar belakang ekonominya. Tapi mereka memang secara intelektual itu memang kategorinya atas. Tadi yang kita sebut anak-anak yang punya bakat istimewa itu dipelihara oleh negara, berhak mendapatkan pendidikan itu. Nah, banyak negara menerapkan itu, nggak hanya Indonesia. Gampanglah menemukan contohnya itu. Nah, sehingga memang ya lapis-lapis sosial seperti ini memang selalu ada. Selalu ada dan bukan sesuatu yang melanggar Undang-Undang Dasar sebenarnya. Nah, pelaksananya Mendikti-Saintek. Nah, tapi ada juga sekolah yang transformatif itu. Transformatif yang dia bukan sekolah unggul Garuda kan hanya 4 ya. Yang lainnya kan nanti ada 20, mungkin bisa ditambah lagi dari existing yang ada, tapi nanti kurikulumnya pakai standar itu. Dan sebenarnya di luar yang disampaikan dan dilakukan oleh Pak Presiden itu sebenarnya sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah punya standar itu. Terutama sekolah-sekolah swasta ya, sebagai masyarakat. Ya sekarang banyak Bang. Apa yang disebut sebagai sekolah unggulan gitu? Ya, itu sekolah swasta yang IB itu sudah banyak. Yang tadi memang bayarnya harus itu. Karena itu ada kan yang bercanda nih Bang. Ada rintisan sekolah internasional. Saya bilang ke Ibu, saya pengen jadi genteng kaca. Genteng kaca itu hanya mungkin 1, tapi menerangi seluruh ruangan. Dipersembahkan oleh Ya, ini waktu sudah makin di ujung nih. Tapi sebelum saya meminta Pak Menteri closing statement, Bang Don ada yang masih penasaran nggak? Tidak, saya hanya mendengar banyak hal yang baru dari Mas Menteri pada sore hari ini. Dan rasanya ini sangat berguna untuk orang tua maupun murid. Dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa dipahami. Apalagi pendidikan dasar itu ternyata cikal bakal anak-anak di generasi emas kita ya Indonesia. Tidak bisa kita merasa bahwa sekarang pendidikannya lalu kemudian sekarang juga hasilnya. Setiap orang harus menyadari bahwa ini adalah usaha jangka panjang. Jadi prosesnya lama, perlu sabar. Tentu bisa mengkritik, bisa memberikan masukan, tapi menurut saya jangan terlalu banyak. Ya, publik kita mungkin kritik bisa, tapi jangan terlalu cerewet. Ada tidak terlalu banyak orang yang kita ingat di selama hidup kita. Secara spesifik. Kita ingat orang tua kita, kakek nenek, termasuk guru terbaik. Itu yang kita ingat. Betul. Kalau betul-betul guru yang betul-betul jadi guru gitu. Gitu Mas. Saya masih ingat guru saya di tingkat dasar ya. Saya kan alumni Madrasah Ibtidaiyah. Sederhana saja ngajarnya itu. Tapi karena tulus. Jadi ada cerita lucu. Ini cerita lucu ini. Soal guru. Guru saya ini nggak pinter-pinter amat. Tapi tulus. Satu saat saya diajak lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Banyak pesertanya campur. Ada yang SD, ada yang MI. Saya MI ya. MI itu kan dulu ya itu kan dianggap sekolah kelas 2 di bawah SD negeri. Gitu.
Udah ikut lomba. Saya dibonceng sepeda oleh guru saya itu. Wow. Ke lokasi lomba. Ke lokasi lomba. Dibonceng sepeda guru saya itu. Kemudian karena cerdas cermatnya itu banyak, jadi tidak berhadapan-hadapan, ditanya enggak. Pertanyaannya di depan, kita jawabnya nulis gitu. Terus nanti dibaca oleh juri, dibaca gitu. Setelah dihitung, saya juara 10. 10 besar dong. Terus juara 10 dari sekian puluh. Jadi ada lebih dari 50 pesertanya. Lumayan lah 10, Oke dong. 10 besar lah gitu. Iya, Kan. 10 besar dong. Saya ya sedih juga lah namanya nomor juara 10 kan. Tapi kata guru saya, Mukti, nomor 10 dari semua peserta itu 10 besar. Iya. Yang kedua, MI yang paling tinggi itu kamu. Jadi semuanya itu MI Itu nggak nomor ada satu lebih itu. kamu. Itu cara guru saya menghibur supaya saya nggak sedih karena nomor 10. Gitu. Masih ingat gurunya, Pak? Masih ingat. Namanya masih ingat. Namanya Pak Ilham. Wih, luar biasa. Jadi Pak memang guru itu. ini sekaligus saya tanya, Mas Menteri. Iya. Ini kan ada guru yang suka menghukum. Iya. Padahal kalau kita dengar Pak Tino Sidin dulu, zaman dulu gitu, lihat lukisan di TVRI itu, Bagus. semua bagus. Ya. Dan kita memang kalau pada murid nggak bisa kita mengecam atau menghukum dengan cara yang membuat orang discourage. Nah. Iya. Bagus, lalu kemudian dikoreksi. Atau gimana itu, Mas? Kalau Iya. Jadi kita memang pada saat tertentu juga memang perlu ditunjukkan bahwa kita itu harus berubah. Iya. Nah, cuma caranya itu yang menjadi pembeda. Ada yang mengatakan harus berubah dengan hukuman fisik, corporal punishment. Iya. Itu menurut saya semu ya. Semu ya. Itu semu. Nah, karena itu maka menurut saya merubah itu harus merubah mindsetnya. Mindset. Iya. Harus menggerakkan mindsetnya. dirinya sendiri untuk Betul. berubah. Dan itu harus diajak dialog. Iya. Kalau soal ini saya ada cerita bapak saya. Kalau saya kelihatan sudah lelah gitu, ya namanya anak ya, sudah lelah gitu. Bapak selalu bilang, kalau orang punya cita-cita, tidak boleh merasa lelah. Kalau orang ingin punya himmah, punya cita-cita, harus berani mengambil sikap di tengah berbagai perubahan yang ada. Itu pelajaran yang bapak saya berikan. Sehingga saya kemudian merasakan maknanya belakangan. Waktu itu merasa tega amat ini bapak itu. Sehingga kadang-kadang ada hal, proses pendidikan. betul, ada hal yang saya masih ingat ya, mohon maaf ya. Ini bukan cerita masal, bukan nostalgia, tapi saya mengambil hikmah bagaimana mendidik itu. Saya itu kan dari dulu posturnya memang kecil ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya saya bilang dari dulu Pak. Jadi dari dulu hingga kini. Sama kita Mas, sama kita. Ini mau bikin asosiasi nanti berdua. Iya. Kemudian kan saya harus bersepeda dari rumah ke sekolah sekitar 7 kilo. Saya minta sepeda mini. Saya bapak nggak diberikan. Karena? Karena sepeda mini itu berat karena rodanya besar. Nah, akhirnya diberikan sepeda jengki. Tidak, saya tahu kan. Ya. Nah, karena kakinya nggak nyampe gitu. Itu shadownya diturunkan. Iya, paling pendek lah. Paling pendek. Itu masih nggak nyampe. Oh. Nah, sampai suatu saat, mohon maaf ini, saya bisulan di bagian tempat duduk ini. Bisulan di situ. Saya minta diantar bapak ke sekolah. Enggak, kamu masih bisa, walaupun tidak bisa duduk. Kamu kan bisa ngontel sambil berdiri. Saya kan berpikir, tega amat jadi bapak gitu. Tapi poin apa yang diajarkan bapak saya? Kalau kamu punya cita-cita, harus teguh mencapai cita-cita itu. Karena yang memperoleh manfaat dari yang kamu kerjakan adalah kamu sendiri. Tidak perlu dia ngomong begitu kan? Tidak ngomong Tetapi begitu. kira-kira itu yang... Setelah saya jalani, oh maksudnya begitu bapak itu. Iya, ternyata di balik orang sukses ada orang-orang lain yang lebih sukses sebenarnya. Betul. Ya kan? Yang Dan- menjadi guru kehidupan ya Pak ya? Betul. Dan figur itu, mohon maaf ya, pendidikan itu sukses. Tidak hanya karena guru di sekolah, tapi karena orang tua yang ada di rumah. Iya, iya. Mohon maaf sekarang Pada ini kan akhirnya begitu. belum terbangun kerjasama itu. Oh. Sehingga komunikasi orang tua dengan sekolah, dengan guru itu harus kita bangun sebaik-baiknya. Sehingga tidak terjadi misalnya mohon maaf, guru dituntut orang tua Iya. ke pengadilan apa Iya, itu dan iya. sebagainya. Kita memang harus berubah. Iya. Guru juga harus berubah. Orang tua juga harus berubah. Iya, saling ya. Karena orang tua sekarang ini merasa sudah ditaruh di sekolah, udah. Iya. Iya. Begitu, Kan tapi itu bukan nggak boleh. penitipan anak sekolah itu. Betul. Jadi ada dua kategori orang tua. Yang satu orang tua yang posesif.
Sudah di sekolah masih diatur gurunya itu. Kemudian ada begitu kan. Yang kedua ada orang tua yang terlalu liberal. Sampai ditanya, udah urusan sekolah itu. Sampai ditanya, Bu, anaknya kelas berapa? Lupa saya. Tapi saya nggak boleh kan. Karena itu kita bangun anaknya kelas berapa? Sampai nggak tahu. Saking percayaan pada sekolah. Nggak pernah ngantar juga dia. Nah, karena itu harus ada trust. Harus ada kepercayaan. Marilah kita orang tua ini percaya pada guru. Kemudian kalau ada apa-apa, komunikasilah bagaimana kita bisa membangun sinergi. Jangan sampai yang kebaikan yang diajarkan di sekolah dirusak di rumah. Atau kebaikan yang sudah di rumah, di sekolah tidak dijalankan. Tapi seperti sebuah pohon harus tumbuh kuat ya. Akarnya harus kuat, mengakar, batangnya juga harus kuat sehingga dia bisa menghasilkan daun dan buah. Tapi Pak Menteri, sebelum mengakhiri, saya pengen Anda memberikan harapan bagi masyarakat terkait dengan pendidikan bermutu untuk semua. Silakan Pak. Ya, pendidikan bermutu untuk semua itu bisa berjalan kalau ada partisipasi semesta. Sehebat apapun kita, tanpa dukungan masyarakat, kita tidak bisa mencapai banyak hal yang menjadi cita-cita kita bersama. Yang kedua, sekali lagi, proses ini bersifat jangka panjang, futuristis. Sehingga karena itu kami sedang berusaha memulai berbagai kebijakan. Tapi kami ingin membangun sebuah optimisme dengan semangat untuk berprestasi, menjadi lebih baik. Sehingga karena itu kalau sekarang kami membuat kebijakan, nanti ada tes kemampuan akademik, itu dalam rangka mendorong anak-anak kita ini punya motivasi belajar yang tinggi. Jangan prasangka buruk dulu ya. Ya, walaupun itu tidak kita wajibkan juga. Yang mau ikut silakan, yang tidak mau tidak apa-apa. Gitu. Tetapi kalau ikut ada banyak konsekuensi dari mengikutinya. Dalam pikiran Mas Menteri, legasi apa yang kemudian Anda akan lahirkan ketika menjadi menteri? Pertama tentu sesuai dengan amanat konstitusi membangun karakter. Pendidikan is about building civilization. Building civilization. Itu yang sering juga saya katakan kepada guru. Guru-guru itu tidak hanya menjadi agent of learning, tapi agent of civilization. Agen membangun peradaban. Yang kedua tentu saja kami ingin agar bagaimana dengan pendidikan itu tidak hanya anak-anak kita yang meningkat, tapi bangsa kita juga harus meningkat. Harkat dan martabat bangsa kita ini kuncinya adalah pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja saya secara pribadi juga berusaha bagaimana bisa memberikan yang terbaik, walaupun mungkin kecil, tetapi saya berusaha melakukan yang terbaik. Ada sebuah kutipan dari buku. Kalau nanti sebut nama penulisnya dikira promosi. Tapi buku itu bunyinya begini, sering saya sampaikan juga. It is not how good you are, but how good you want to be. Ini bukan soal Anda sekarang sebagus apa, tapi Anda ingin sebagus apa dalam melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Saya tentu punya banyak kekurangan, tapi tentu saja kita bisa menjadi baik kalau diberikan masukan yang baik. Karena itu ya, dengan pendekatan partisipasi semesta itu, kami mohon dukungan masyarakat, baik dukungan intelektual, maupun mungkin juga dukungan finansial. Gitu. Tapi boleh tahu nggak Pak Menteri, sebelum kita akhiri diskusi kita? Sudah berakhir, terus saya mau tambah cie lagi Bang Don. Sebenarnya dulu cita-citanya mau jadi apa sih Pak? Saya hanya ingin menjadi, ini sempat saya tulis di IG saya, juga promosi ya. Suatu siang saya mendampingi ibu saya. Waktu itu saya sudah lulus S1. Sebagai anak kampung, di kampung saya itu saya sarjana pertama. Di kampung saya itu tapi Padahal di Jawa itu. Padahal di Jawa bagi ya. Kalau di kampung saya sarjana pertama masuk di akal. Bang, di kampung saya di Kudus itu Bang, listrik baru masuk tahun 90 Bang. Itu padahal itu Kudus loh Bang, Jawa Tengah. Holy City. Nah, kemudian saya ingin studi lanjut. Ibu saya mengatakan, yang sarjana di sini hanya kamu, Moti. Mau apa lagi data sarjana? Karena rumah saya belum ada listrik, Bang. Tragedi orang dulu kan gentengnya dikasih kaca itu. Karena nggak ada listrik kan. Jadi penerangannya dari genteng kaca itu. Saya bilang ke ibu, saya pengen jadi genteng kaca.
Genteng kaca itu hanya mungkin satu, tapi menerangi seluruh ruangan. Iya, iya. Itulah kira-kira yang pengen saya raih. Dan itulah tugas Anda sekarang, Pak. Itulah yang sekarang saya diberi amanah oleh Pak Presiden. Apa yang dipikirkan kalau Ibu masih? Ibu masih, alhamdulillah. Iya. Setelah Anda jadi menteri begitu. Paling bangga. Makanya waktu Dia ingat soal genteng itu. Kan? Ingat. Waktu pelantikan Ibu datang. Hadir ya? Iya. Oh, Ibu hadir. luar Waktu biasa. pelantikan Ibu Iya, hadir iya, iya. di kantor kementerian. Sudah pakai tongkat. Saya bilang itu tongkat jenderal. Iya. Yang paling penting Luar biasa. genteng kacanya jangan dibongkar ya. Nah, dan jangan pecah. Jangan pecah. Itu. Baik Pak Menteri, terima kasih sudah menanamkan akar ya. Karena salah satu anak Indonesia Emas itu anak saya yang sekarang SD. Yang paling penting. Betul. Ya. Betul. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat sama-sama Ya, hasilnya. betul, Terima kasih betul. sudah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Don. Jaga kesehatan Terima selalu. kasih, Mas. Terima kasih, terima kasih. Ya, ya. Nanti Oke. kapan-kapan kita makan soto. Kita akan ngobrol lagi. Siap. Ingin. Siap, baik pemirsa, kita akhiri sampai di sini diskusi kita dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser, Saya Don Bosco Slamet. sampai jumpa.